Selamat datang di channel Passing Ball. Hari ini kita akan membahas secara detail momen penting dan analisis dari laga semifinal leg pertama antara Barcelona dan Inter Milan dengan skor akhir 3-3. Kita simak bagaimana Barca yang sempat tertinggal karena pertahanan yang selalu kalah dalam duel one-on-one dengan pemain Inter ini. Inter Milan tampil sangat agresif lewat strategi counter attack dan set piece yang jitu. Sementara itu, Barcelona sempat tertinggal karena para defender mereka kurang mampu memenangkan duel one-on-one. Barca berhasil menyamakan kedudukan lewat variasi serangan yang menarik, terutama peran wonderkid mereka, Yamal. Bagaimana detail-detail momen itu tercipta? Ayo kita bahas. Di menit-menit awal laga, Inter tampil agresif dengan strategi counter attack mereka. Semua dimulai ketika salah satu pemain Barcelona gagal memenangkan duel 1-1 melawan pemain Inter. Kegagalan dalam menghadapi duel ini langsung membuka peluang bagi Inter untuk membangun serangan balik yang cepat. Tidak hanya itu, pemain Inter kemudian berhasil menjadikan dirinya sebagai tembok sempurna lewat duel one-on-one yang intens. Sementara itu, ketika pertahanan Barcelona mencoba untuk mengkompak ke tengah, mereka justru meninggalkan celah cukup besar di sisi kanan. Pergerakan para pemain Barca yang berusaha menutupi ruang tengah membuat area kanan menjadi terbuka, memberikan ruang bagi lawan untuk memasuki daerah berbahaya. Memanfaatkan celah tersebut, lini tengah Inter langsung bekerja cepat dengan melepaskan umpan true pass yang sangat akurat menuju sisi kanan. Umpan ini membuka peluang bagi penyerang Inter untuk menyerang langsung. Pemain Inter berhasil menguasai bola di sisi kanan lapangan dan dengan sigap menargetkan ruang di bibir gawang. Langkah awal ini sangat penting karena memanfaatkan kecepatan serangan di flank untuk membangun peluang di area lawan. Namun, Barca tidak tinggal diam. Bek kiri mereka, Konde, berhasil membaca permainan dengan baik dan menutup umpan yang diarahkan ke ruang berbahaya. Sayangnya, meski Konde hanya mampu menyapu umpan tersebut, bola kembali dalam penguasaan Inter lewat second ball. Di situ kita bisa mengidentifikasi kesiapan taktik Inter untuk memulai counter attack menggunakan kombinasi second ball yang cepat dan akurat. Dengan bola kembali dikuasai, Inter langsung melancarkan serangan cepat di sisi kanan. Di area kotak penalti terlihat formasi yang menarik. Terdapat 4 pemain Barca melawan hanya 3 pemain Inter. Secara teori, keunggulan jumlah tersebut seharusnya mampu menutup peluang. Namun, ternyata ada titik lemah yang dimanfaatkan oleh Inter. Momen krusial tersebut, defender Barca berusaha mengunci pergerakan penyerang Inter, Thuram. Namun, dalam duel 1-1, defender Barca tergelincir dan gagal menghadang serangan. Akibatnya, membuka celah bagi Inter. Thuram melakukan teknik back heel yang cerdik. Aksi ini benar-benar mengejutkan kiper Barca, karena bola langsung mengarah ke gawang dan berhasil masuk. Momen ini menegaskan bahwa dalam duel one-on-one, pemain Barca kalah jauh. Dan kelemahan inilah yang menjadi titik lemah Barca pada laga ini. Bermula dari sebuah corner kick, ketika bola dilepaskan dari sudut, bola diarahkan ke tengah area penalti. Dalam situasi klasik ini, biasanya kita menyaksikan perebutan sengit antara pemain lawan. Namun, momen ini justru menyoroti sebuah kelemahan yang mencolok dalam pertahanan Barcelona. Pada saat bola menuju tengah, terjadi duel khas corner. Pemain Barcelona gagal menghadapi duel 1-1. Mereka kalah dalam pertempuran individu saat bola diarahkan ke area bibir gawang, sehingga kelemahan mereka dalam menghadapi serangan 1-1 pun semakin terlihat. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan bagi Barca adalah ketika pemain Inter, Dumfries, berada di area yang seharusnya dijaga ketat di bibir gawang. Pernyataan besar muncul, kenapa Dumfries dibiarkan begitu leluasa tanpa pengelawan yang sesuai? Ini jelas menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada positioning dan
defender Barcelona tak mampu menutup ruang. Memanfaatkan celah pertahanan tersebut, Dumfries melakukan aksi yang sangat menakjubkan. Tanpa banyak tekanan dari lawan di bibir gawang, ia berhasil menendang bola dengan tendangan setengah salto yang spektakuler hingga bola masuk ke gawang. Jadi, gol kedua Inter melalui tendangan salto Dumfries bukan sekedar hasil dari corner kick, melainkan bukti nyata bahwa kelemahan dalam duel 1-1 yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nice! Barca yang tengah tertinggal mencoba menciptakan momen untuk mengecilkan ketinggalan. Seperti biasa, mereka mengandalkan wonderkid mereka, Yamal, yang sudah dikenal mampu memberikan perbedaan di lini serangan. Dari sisi kanan, serangan Barca, Yamal langsung tampil mencari celah untuk menjadi promotor dalam serangan. Dengan kecepatan dan teknik yang memukau, Yamal berhasil melewati dua pemain Inter secara individu. Aksi ini membuka ruang bagi dirinya untuk menembus ke dalam kotak penalti, mengancam pertahanan lawan yang tampak sedang rapat. Sesampai di kotak penalti, Yamal dihadapi dengan tekanan berat. Ia dikepung oleh 4 pemain dari lini pertahanan Inter. Namun, dengan skill luar biasa yang dia miliki, Yamal berhasil menghadapinya. Dia dengan cepat melepaskan sepakan pressing ke sisi kanan gawang Sommer, menemui area kosong di depan kiper Sommer. Taktiknya benar-benar membuat Sommer terdiam hingga tak sempat bereaksi. Gol tercipta. Momen brilian ini berhasil mengurangi ketertinggalan, 1 untuk Barca dan 2 untuk Inter. Karena masih tertinggal, Barca kembali mencoba menyerang. Kali ini mereka mengalihkan fokus dari sisi kanan yang selama ini menggantung harapan pada Yamal. Dengan variasi serangan dari tengah dengan pertahanan Inter yang rapat, Barca pun tak punya pilihan selain melakukan kombinasi 1-2 pemain atau mengirim long ball ke backline lawan. Inisiasi serangan datang dari Pedri yang berada di pusat lapangan. Pedri melepaskan long ball yang akurat langsung ke arah Rafinha. Tak lama kemudian, Rafinha sudah membaca situasi ini, bergerak tanpa bola ke arah backline Inter. Langkah ini dirancang agar Rafinha menang langkah dan menerima bola dengan nyaman. Tidak hanya itu, Ferran Torres yang menjadi ujung tombak Barca melakukan pergerakan yang sulit diprediksi. Ia mengikuti pergerakan Rafinha dan berlari ke arah bibir gawang dengan pola gerakan zigzag seolah berlari lurus kemudian belok tipis ke belakang pemain Inter. Ferran membuatnya sulit untuk diantisipasi oleh lawan. Gerakan dinamis inilah yang membuka celah untuk peluang berbahaya. Dan inilah klimaksnya. Setelah menerima long ball, Rafinha melakukan sundulan akurat ke depan gawang Inter. Dengan pergerakan yang sudah membingungkan lawan, Ferran menerima bola tepat mengenai area yang sangat berbahaya. Hasilnya, gol penyama tercipta. Skor kini 2-2. Inter yang mengubah skor menjadi 3-2. Gol ini muncul dari situasi sepakan pojok yang dimanfaatkan dengan agresif. Gol ini diawali dengan sepakan pojok Inter di dalam kotak penalti. Terlihat ada 6 pemain Inter yang siap menyambut. 2 pemain mengambil posisi tiang dekat, sementara 4 lainnya berjaga di area tiang jauh. Strategi ini menyiratkan agresif Inter dalam mengejar peluang dari set piece. Bola dari pojok diarahkan ke tiang jauh. Di sini Inter menunjukkan persiapan matang dan agresivitas yang tinggi untuk mencetak gol. Pemain Inter bergerak dengan sangat agresif untuk menciptakan kerumunan di area penalti. Namun, di sisi lain, pertahanan Barcelona
terlihat kurang siap menghadapi momen ini. Defender Barcelona tampak kelelahan atau kurang memiliki semangat juang. Mereka seringkali gagal dalam duel udara dan tidak mampu melakukan blok secara efektif. Dengan mudahnya mereka kalah dalam duel. Kesempatan itu dimanfaatkan kembali oleh Dumfries. Kembali dari sepakan pojok, ia tampil seolah menjadi monster di udara. Dalam dua kesempatan situasi corner, kali ini Dumfries selalu berada di posisi yang tepat dengan agresivitas yang luar biasa. Ia memenangkan duel 1 lawan 1 di udara, memanfaatkan setiap celah yang ada, dan akhirnya dari sundulan akurat yang dilepaskannya, gol pun tercipta, mengubah skor menjadi 3 untuk Inter dan 2 untuk Barca. Berbeda dengan Inter yang selalu mengandalkan duel udara saat set piece, kali ini Barca mencoba strategi yang berbeda. Saat mereka masih tertinggal, Dani Olmo mengambil corner dan langsung mengubah strategi dengan mengoper bola ke arah Yamal. Operan ini membuka celah untuk variasi serangan di sisi tengah, menandakan bahwa Barca memiliki banyak trik di balik sudut lapangan. Tapi, tunggu dulu, Yamal melakukan sesuatu yang menarik. Ia melakukan dummy, seolah-olah mengisyaratkan bahwa ia akan menjadi eksekutor serangan. Namun, gerakan tipuan itu ternyata memiliki tujuan yang terselubung. Dengan gerakan cerdik itu, target sesungguhnya terbuka, Rafinha. Dummy Yamal berhasil membuat lini pertahanan Inter goyah dan kehilangan fokus sehingga Rafinha pun tiba-tiba bebas dari marking Inter. Dengan ruang terbuka di depannya, Rafinha langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dengan penuh keyakinan dan teknik yang mumpuni, ia mengirimkan tembakan jarak jauh yang akurat. Gol penyama pun tercipta, mengubah skor menjadi 3 untuk Inter dan 3 untuk Barcelona.